Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan kemurahan-Nya yang telah menolong kita untuk melewati hari demi hari, dan pagi hari ini Tuhan memberi kepada kita kesempatan untuk bisa beribadah bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Mari kita wujudkan syukur kita dan kesungguhan hati kita untuk beribadah kepada-Nya pada pagi hari ini. Kita akan mengawalinya dengan menyanyikan pujian dengan kesungguhan hati kita. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Mari kita akan bersama-sama menyerahkan seluruh ibadah ini kepada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam doa. Kita satukan hati kita hampiri Tuhan dan bersama kita berdoa. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, di kesempatan pagi yang berbahagia ini Tuhan, kami bersama dengan segenap jemaat-Mu datang menghampiri Engkau untuk menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini.
Kiranya Tuhan akan menolong kami semua supaya dalam ibadah ini kami sungguh-sungguh dapat memusatkan hati pikiran kami ke arah Tuhan, sehingga ibadah kami boleh berkenan kepada Tuhan, nama-Mu dipuji, diagungkan dan dipermuliakan, dan kuasa-Mu akan melawat setiap kami jemaat-Mu ini Tuhan, supaya di dalam ibadah kami pada pagi hari ini kami boleh datang dengan segala kerendahan hati kami untuk memuliakan Tuhan. Kami percaya Engkau menggenapi janji-Mu, di mana 2-3 orang bersekutu di dalam nama-Mu, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami hanya akan memulai seluruh ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang telah menciptakan langit bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya kekal selama-lamanya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati untuk bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kita akan mempersiapkannya dengan satu permohonan kepada Tuhan melalui pujian kita pada pagi hari ini. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu itulah yang akan membimbing kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang hari makin mengerti akan kehendak Tuhan, makin mengenal Tuhan secara benar dan belajar taat dan setia kepadamu. Tuhan Yesus, tolonglah kami, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Berikan hikmat-Mu kepada kami ya Tuhan, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan dimampukan untuk menyimpan dan melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga memohon Tuhanlah yang akan memberkati hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sebagaimana yang Engkau mau Tuhan. Kami berterima kasih Bapa di surga, kuasa Allah akan melawat semua kami, sehingga kami boleh duduk dengan sejahtera, mengarahkan hati pikiran kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh kesempatan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 31 sampai yang ke-34. Injil Lukas pasal 18 ayat 31 sampai 34. Judul bacaan kita adalah pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab Ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan." Amin. Saudara, berbahagialah kita sekalian yang selalu membaca, merenungkan firman Tuhan, dan terlebih berbahagia adalah kita yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama dengan firman-Nya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan Tuhan Yesus sampai kepada perikop yang kita baca ini tentu perjalanan menuju ke Yerusalem yang sudah semakin dekat untuk sampai kepada tujuannya. Saudara, itu artinya bahwa perjalanan Tuhan Yesus itu semakin dekat juga dengan caci maki, penghinaan, penderitaan, serta kematian yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Sekalipun pada hari yang ketiga juga dikatakan bahwa Dia akan bangkit dari antara orang mati. Dan sesungguhnya apa yang akan dialami oleh Tuhan Yesus di Yerusalem itu Dia sudah mengetahui secara keseluruhan. Saudara, tidak ada yang tidak diketahui. Semua yang bakal terjadi dan dialami itu sudah diketahuinya. Tetapi sekalipun demikian, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus tidak hanya mengetahui, tetapi Dia juga dengan teliti, dengan cermat, dan dengan gamblang sudah menyampaikan kepada para murid-Nya. Dan sampai pada perikop yang kita baca ini, sudah yang ketiga kalinya Tuhan Yesus menjelaskan apa yang bakal Ia alami ketika nanti Ia sampai di Yerusalem.
Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, secara akal manusia ketika orang sudah tahu bahwa dirinya akan mengalami seperti tadi yang saya katakan, dia akan ditangkap, diolok-olok, dihina, diludahi, akan menderita, bahkan akan dibunuh. Tentu saja kalau secara akal manusia, pasti orang akan berupaya sekuat tenaga, semaksimal mungkin untuk bisa menghindarinya, saudara. Bahkan mungkin juga orang bisa membatalkan perjalanannya untuk menuju kepada tempat seperti itu, yaitu menuju Yerusalem. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudara? Tuhan Yesus tidak demikian. Ia tetap melanjutkan perjalanannya menuju Yerusalem sekalipun semua yang bakal terjadi sudah diketahui secara jelas di dalam hidupnya. Dia tetap melanjutkan perjalanannya apapun yang bakal terjadi dan dialami dalam hidupnya. Saudara, ini adalah merupakan wujud ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Sekalipun ada risiko yang tidak mudah untuk dihadapi, tapi ketaatannya tidak menjadi berubah. Dia tetap taat melakukan visi Bapa di surga dalam menyelamatkan orang yang berdosa. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa itu tetap dilakukannya, saudara? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa semua yang dilakukan itu sesungguhnya itu sudah tertulis dengan jelas di dalam kitab suci dan sudah dinubuatkan oleh para nabi jauh-jauh hari sebelum peristiwa ini terjadi. Dan semua yang sudah ditulis di dalam kitab suci tidak mungkin tidak digenapi. Oleh karena itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini adalah dalam rangka menggenapi kebenaran firman Tuhan yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Jika kita berkesempatan membaca dalam Yesaya pasal 53, maka di sana dengan jelas Nabi Yesaya juga sudah menubuatkan apa yang bakal dialami oleh Tuhan Yesus di Yerusalem itu. Itulah sebabnya saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagi kita anak-anak Tuhan, kita orang Kristen ini, saudara, kita harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja, tetapi juga kita harus percaya akan kebenaran firman-Nya. Sebab firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Dan semua yang sudah tertulis di dalam firman Tuhan, di dalam kitab suci kita, pasti akan digenapi sesuai dengan waktunya Tuhan. Tidak hanya Tuhan Yesus yang akan mengalami penderitaan yang digenapi, tapi semua janji-janji kebenaran firman Tuhan yang berlaku untuk kita juga akan digenapinya kapanpun itu waktunya. Saudara, tapi kita melihat di dalam bagian bacaan kita ini, sekalipun Tuhan Yesus dengan setia melakukan semuanya dan sudah menjelaskan semuanya kepada para muridnya secara gamblang dan jelas, tetapi sayangnya kita melihat di sini para murid ini yang sudah diberitahukan oleh Tuhan Yesus sampai ketiga kalinya. Namun para murid sama sekali dikatakan dalam ayat bacaan kita tadi tidak mengerti semuanya itu. Dan ini tentu aneh, saudara. Para murid ini sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan Yesus. Dia bertahun-tahun hidup bersama dengan Tuhan Yesus, mungkin siang malam bersama dengan Dia. Tetapi ketika Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang bakal dialami oleh Tuhan Yesus sampai ketiga kalinya, tapi Alkitab, ayat-ayat yang kita baca secara khusus dalam bagian ayat yang ke-34 dikatakan, akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Saudara, mengapa terjadi demikian? Mengapa ketika Tuhan Yesus menjelaskan dengan gamblang, dengan jelas, dengan teliti kepada murid-muridnya semua peristiwa yang bakal terjadi dan dialami oleh Tuhan Yesus, para murid ini sama sekali tidak mengerti apa yang
dikatakan dan disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mari saudara, kita akan memperhatikan bersama-sama apa yang sesungguhnya menjadi penyebabnya. Matius 16 ayat 23b, firman Tuhan mengatakan, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Saudara, ini adalah salah satu penyebab mengapa para murid itu tidak memahami semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang peristiwa yang bakal dialami dan terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Mengapa mereka sama sekali tidak mengertinya, saudara? Karena ternyata Alkitab dalam Matius 16 ayat 23b mengatakan, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, dalam benak para murid pada waktu itu, bahwa Yesus itu akan tampil sebagai Mesias yang akan mendirikan kerajaannya di bumi ini dan mengalahkan musuh-musuh bangsa Yahudi. Dan itu sudah terpatri secara kuat pada akal dan pikiran mereka. Mereka tidak melihat bahwa kemesiasan Yesus itu dinyatakan melalui penderitaan dan kematiannya, walaupun itu hanya sementara sifatnya, saudara. Sehingga terjadi perbedaan antara pikiran Tuhan Yesus dan pikiran murid-muridnya, antara pikiran murid-muridnya dengan pikiran Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah ketika Tuhan Yesus menjelaskan secara jelas, murid-muridnya sama sekali tidak memahami karena terjadi perbedaan pemikiran, saudara. Dan itu juga mestinya memberikan gambaran kepada kita, pengajaran kepada kita, bahwa betapa sulitnya bagi manusia itu untuk bisa memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, untuk bisa memahami firman Tuhan sekalipun itu sudah diajarkannya. Karena ada banyak keterbatasan dan seringkali pikiran kita juga tidak memikirkan yang dipikirkan oleh Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, para murid ini nampaknya tidak mau memahami bahwa Yesus itu akan mengalami seperti itu. Dia akan mati. Dan para murid tidak memperhatikan walaupun penderitaan, kesengsaraan, aniaya dan kematian yang dialami oleh Tuhan Yesus itu sebenarnya sifatnya hanya sementara, karena pada hari ketiga Ia akan bangkit dari antara orang mati. Dan itu dijelaskan, kebangkitannya adalah mengalahkan maut, saudara. Bapak Ibu yang kekasih, ternyata selama para murid hanya menggunakan akal pikirannya dalam mengikut Tuhan dan tidak menyerahkan akal dan pikirannya untuk diubah dan diperbarui oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka selama itu pula para murid dan orang-orang Kristen ini tidak akan pernah mengerti akan kehendak Tuhan, saudara. Ketika kita tetap berpegang pada apa yang ada pada pikiran dan hati kita dan tidak menyerahkan hidup kita termasuk hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk diubahkan dan diperbaharui, maka selama itu pula kita akan sangat sulit untuk mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan, kita akan sangat sulit untuk bisa mengerti dan memahaminya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, lamanya seseorang menjadi Kristen ternyata tidak menjadi jaminan bahwa orang Kristen itu pasti mengerti akan kehendak Tuhan. Kecuali jika orang Kristen itu dengan sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya, termasuk hati dan pikirannya untuk diubahkan oleh Tuhan, diperbaharui oleh kuasa Tuhan, maka barulah orang Kristen itu akan memahami, akan mengerti akan kehendak yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu ini menjadi pengajaran penting buat kita, siapapun kita, seperti apapun kemampuan yang kita miliki pada hati dan pikiran kita. Jika kita ingin mengerti kehendak Tuhan, maka kita harus menyerahkan itu kepada Tuhan untuk diperbaharui,
diubahkan. Karena selama kita tetap mengandalkan pikiran, hati kita, kemauan kita, maka selama itu pula kita akan mengalami kesulitan untuk mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang Kristen yang mengerti kehendak Tuhan itu ternyata akan menjadikan orang Kristen itu akan tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus walaupun harus menghadapi banyak kesulitan dan pergumulan di dalam kehidupannya, di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan itu terbukti, saudara, kalau kita nanti melanjutkan bacaan kita ini, ketika Tuhan Yesus ditangkap, diadili, maka para murid meninggalkan dia karena tidak memahami sesungguhnya mengapa itu terjadi. Tapi ketika para murid sudah diubahkan oleh Tuhan, ketika hari Pentakosta tiba dan hidupnya diperbaharui, para murid tidak hanya mengikuti Tuhan, tapi bersedia menyerahkan seluruh hidupnya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, karena hidupnya sudah diubahkan oleh kuasa Roh Kudus yang berkarya di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dengan jelas di dalam bagian ayat-ayat yang kita baca ini, seharusnya para murid termasuk kita memahami, sekalipun di dalam mengikut Tuhan itu ada banyak pergumulan, ada banyak kesulitan, penderitaan, tetapi sifatnya hanya sementara, saudara. Karena ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, maka artinya bahwa dia menang dari maut dan kita juga dibebaskan dari kekuasaan dosa, dari kekuasaan maut. Walaupun kita mungkin tidak luput dari pergumulan dan penderitaan, tapi Roh-Nya yang kudus akan memberi kesanggupan, kekuatan, dan penghiburan untuk kita tetap hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu, mari kita ambil waktu sejenak untuk membaca Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Rasul Paulus mengatakan demikian, saudara, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Itu artinya bahwa orang Kristen ini sesungguhnya sekalipun harus menghadapi penderitaan, pergumulan, dan kesulitan di dalam hidupnya dalam mengikut Tuhan, tapi sekali lagi sifatnya hanya sementara. Dan Paulus yang mengalami berbagai macam penderitaan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dia mengatakan bahwa penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada setiap orang percaya, termasuk kepada kita. Itulah sebabnya orang Kristen akan tetap setia kepada Tuhan, karena meyakini bahwa penderitaan pergumulan yang dialami ini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, di dalam ibadah pada pagi hari ini, di mana peringatan hari-hari kesengsaraan Tuhan Yesus semakin dekat, masa Jumat Agung juga semakin dekat, tapi biarlah dalam ibadah ini kita akan menjadi orang-orang Kristen yang hari makin hari, saudara, semakin mengerti akan kehendak Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, supaya Allah itu sungguh berkarya membawa perubahan dan pembaharuan di dalam hidup kita, dan membuat kita semakin dapat mengerti dan memahami akan kehendak Tuhan yang akan dinyatakan di dalam hidup kita. Sehingga kita akan menjadi orang-orang Kristen yang tetap setia kepada Tuhan, tetap setia dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus, dan supaya kita juga mengalami penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita akan terus berdoa kepada Tuhan, supaya dengan seiring tambahnya usia kita dalam mengikut Tuhan, kita adalah orang-orang Kristen yang hari makin hari semakin mengenal akan Tuhan Yesus secara pribadi di dalam kehidupan kita, semakin mengerti kehendaknya, sehingga dengan demikian sekalipun hidup kita
mengalami banyak pergumulan, tantangan, dan kesulitan di dalam hidup ini, kita akan tetap menjadi orang-orang Kristen yang setia dalam mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Karena kita tahu bahwa segala penderitaan, kesusahan, pergumulan dunia ini hanya bersifat sementara. Tetapi ketika kita setia, maka janji Tuhan kepada kita akan digenapi dalam kehidupan kita. Dan kebenaran firman Tuhan itu tidak mungkin tidak akan digenapi kepada setiap orang percaya dan kepada kita. Kiranya hari ini kita akan terus memohon kepada Tuhan supaya kita adalah orang-orang Kristen yang mengerti kehendak-Nya. Terus berdoa supaya kita semakin memahami akan firman Tuhan, sehingga kita akan tetap setia kepada Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dalam situasi apapun Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Mari saudara, kita akan terus berdoa dengan segenap hati kita, supaya kita semakin mengerti akan kehendak-Nya dan mewujudkan kesetiaan kita, pengabdian kita kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama dengan firman-Nya. Amin. Saudara, mari kita akan bersama-sama berdoa untuk firman yang telah kita renungkan ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh membaca sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami sungguh memohon kepadamu Tuhan, tolonglah kami, supaya sebagai orang-orang Kristen yang sudah mengikut Kristus dalam jangka waktu yang cukup lama, kami hari makin hari semakin mengerti akan kehendak-Mu Tuhan, semakin mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Ajari kami supaya kami menyerahkan hidup kami, hati dan pikiran kami untuk terus diperbarui oleh Tuhan, sehingga hari makin hari hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Kami semakin menjadi orang yang dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah Roh Kudus akan terus berkarya di dalam hidup kami, memperbaharui, mengubah kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang Kristen yang berkenan kepadamu, menjadi anak-anak Tuhan yang layak di hadapan Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Biarlah kami tidak menjadi orang yang hanya menggunakan akal pikiran kami untuk tidak bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, tapi menyerahkan akal pikiran kami supaya kami menjadi orang-orang yang semakin bersungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami untuk kami mengerti bahwa penderitaan di dunia ini dalam rangka kami mengikut Tuhan hanyalah bersifat sementara. Karena Tuhan, Engkau adalah Allah yang sudah mengalahkan kematian. Dan Engkau pasti Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada kami dalam menghadapi segala situasi kehidupan. Karena Engkau adalah Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu atas kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan dalam ibadah kami pagi hari ini. Bapa, di kesempatan ini kami juga berdoa, Tuhanlah yang akan menolong semua jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, agar di dalam rumah tangga jemaat-jemaat-Mu hadir suasana damai dan sejahtera. Hidup rukun antara suami, istri, anak-anak, dan orang tua, dan seisi rumah tangga, supaya rumah tangga semua jemaat-Mu menjadi rumah tangga yang patut diteladani oleh siapapun di tengah-tengah masyarakat di mana jemaat-Mu Engkau hadirkan. Engkau memberkati jemaat-Mu dengan kekuatan, kesehatan yang selalu diperbarui oleh Tuhan. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan yang selama ini ditekuni oleh semua jemaat-Mu. Sehingga dalam situasi semacam sekarang tidak ada jemaat-jemaat-Mu yang hidup berkekurangan ya Tuhan. Karena Engkau-lah Allah yang menjadi Bapa bagi semua jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.
Kami berdoa memohon Tuhan akan mempersiapkan hati pikiran kami di dalam memasuki hari-hari peringatan kesengsaraan, kematian dan kebangkitan Tuhan. Supaya kami semakin memahami betapa Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus itu adalah Allah yang mengasihi kami. Dan biarlah kami juga mengasihi Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk kota kami Malang ini. Tuhan akan melindungi kota ini Tuhan. Supaya kota ini menjadi kota yang terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Malang menjadi kota yang dilawat oleh Tuhan, supaya di kota ini hari makin hari semakin banyak orang-orang yang Tuhan selamatkan. Berkati pemerintahan yang ada di kota ini Tuhan, berkati gereja-gerejamu dan juga hamba-hambamu yang setia melayani, supaya umatmu di kota ini semua ada dalam lindungan dan pemeliharaanmu senantiasa. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, supaya Indonesia mengalami lawatan Tuhan. Sehingga dengan demikian penduduk negara kami Indonesia ini melalui situasi yang sulit ini menjadi warga bangsa yang semakin takut dan hormat akan Tuhan. Berkati pemerintahan di negara kami Tuhan, baik pemerintahan yang ada di pusat sampai kepada pemerintahan yang ada di sekitar kami, supaya jajaran pemerintahan ini memimpin bangsa ini dengan takut dan hormat akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami berdoa Tuhan akan memberkati jemaat-jemaat-Mu. Kalaupun mereka setia menyisihkan persembahannya untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, biarlah Tuhan akan terus memberkati jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Biarlah semua doa kami, permohonan kami dan ucapan syukur kami hanya kami percayakan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, kita akan bersama-sama mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan melalui pujian ini. Dan biarlah kita menyanyikannya dengan segenap hati kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau.
setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menerang kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saudara, mari kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini dan mengakhirinya dalam damai sejahtera Tuhan, dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, biarlah kita mengakhiri ibadah ini dalam damai sejahtera Tuhan. Saya terus berharap kepada Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita akan terus mendukung dalam doa, supaya pelaksanaan nanti peringatan Hari Jumat Agung yang sekaligus diadakan perjamuan kudus dalam ibadah langsung di gereja sungguh diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa supaya kita semua tetap sehat dan seluruh keluarga kita juga tetap sehat. Kita tetap akan disatukan menjadi keluarga besar di dalam wadah GKMI Fatah. Hidup saling mengasihi, menghormati, dan memotivasi satu dengan yang lain supaya kita tetap bersemangat. Kiranya kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara. Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Nyanyi dan